Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, memasuki bulan Ramadan dan mungkin juga kita sudah menjalani kurang lebih 1 minggu ya. Bukan saja kita berpuasa secara fisik gitu ya, menahan lapar, menahan haus, tapi juga yang paling penting tahan emosi. Katanya sih di bulan puasa tuh nggak tahu kenapa lebih banyak gitu ya challenge-nya. Sehingga kita harus banyak-banyak sabar, banyak-banyak istighfar gitu ya kalau kata teman-teman yang muslim. Tapi bagaimana sebenarnya smart listeners, untuk kita yang mungkin tidak berpuasa atau mungkin yang berpuasa gitu ya, pembelajaran penting apa yang bisa kita dapatkan dari momen berpuasa kali ini? Kita akan mengupasnya dari sisi psikologi dan juga IQ yang pasti selama 1 jam dalam Smart Emotion. Dan kami ucapkan selamat hari Kamis, waktunya kita cerdas emosi di jam 7 sampai dengan jam 8. Audrey Juana kembali menemani bersama dengan Pak Antoni Dio Martin. Selamat pagi Pak Antoni. Hai Mbak Audrey dan juga smart listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Wah, senang banget jadi bisa menyapa Anda kembali. Nggak kerasa kita sudah memasuki lagi Kamis pagi ya Mbak Audrey ya. So, buat Anda dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, salam antusias buat Anda semua. Yes, salam antusias, salam semangat. Yang Iya, mungkin berpuasa juga harus tetap semangat ya. Artinya betul. masih panjang waktu menunggu berbuka, tetapi semoga belum ada yang lapar ya ataupun haus gitu ya. Iya Oke, dong. hari ini Ya, sebelum kita mulai Pak Antoni, mungkin aku mau lemparkan pertanyaan dulu ya ke smart listeners. yes. Kira-kira menurut Anda apa pembelajaran penting dari berpuasa yang mungkin Anda peroleh? Kalau Audrey sih jadinya ikutan nyabar-nyabarin orang gitu ya Pak Antoni ya. Jadi ikut sabar juga gitu walaupun mungkin secara teknis nggak berpuasa gitu. Tapi kalau Pak Betul. Antoni sendiri gimana Pak Antoni, dalam apa ya, kita melihat atau merayakan ibadah Iya. puasa Tapi saya merasa hampir semua agama-agama besar pasti mengajarkan tentang berpuasa sebenarnya. ya? Ya, dan saya merasa bahwa itu sebuah proses pembelajaran yang bagus. Selain kita belajar untuk berbela rasa, merasakan gimana rasanya orang yang kekurangan, kesulitan. Buat ini juga sebuah pembelajaran yang bagus, terutama sebenarnya bukan cuma untuk fisik. Memang kalau dokter selalu menganjurkan, selalu mengatakan bahwa sebenarnya puasa itu bagus Yes. untuk treatment body kita, untuk body detox. Nah, kali ini buat saya adalah saya selalu percaya bahwa yang namanya berpuasa itu juga bagus buat mental kita, emosional kita. Makanya saya tertarik pada kesempatan seperti kata Mbak Audrey, ini baru sekitar seminggu kita berpuasa. Yuk, bagaimana caranya bukan cuma menang dapat pembelajaran hikmah cuma secara fisik, tapi mental dan emosional juga dapat. Oke. Yang mungkin identiknya puasa ya secara apa ya, fisik ya Pak Antoni ya, Betul. makan dan juga minum karena itu yang sangat terlihat jelas. Kalau Ya, emosi mungkin kan itu lebih ke pribadi lepas pribadi gitu. Jadi yes. kenapa nih Pak Antoni mengangkat, topik kita harus belajar IQ gitu ya dari bulan puasa yang mungkin kita laksanakan kurang lebih 1 bulan gitu. Kenapa Ya, Pak? betul. Nah, seperti tadi sudah disebutkan, karena ini masih dalam rangka di bulan Ramadan, di mana kita berpuasa, jadi bagus juga kali ini kita mengangkat secara topik secara khusus, apa sih pembelajaran-pembelajaran hikmah bagus yang bisa kita peroleh di balik yang namanya puasa. Dan artinya gini, ini berlaku buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa selama Ramadan, tapi saya yakin juga buat teman-teman yang tidak menjalankan selama Ramadan, tapi kan dalam agama-agama besar seperti yang saya bilang, juga ditantang, diajarkan untuk berpuasa. Nah, supaya apa? Setiap kali kita berpuasa, kita mendapat hikmah pembelajaran yang bisa kita ambil untuk kesehatan mental dan kesehatan emosional kita. Jadi itu alasannya kenapa secara khusus pada kesempatan ini, yuk saya ingin mengajak untuk smart listener, kita ngobrol, ngobrol pinter di seputar soal bagaimana berpuasa itu ternyata memberikan keuntungan, manfaat, benefit bukan cuma untuk raga kita, tapi ternyata kalau kita lihat dari sisi mental dan dari sisi emosional, ternyata berpuasa itu banyak sekali manfaatnya. Itu. Yes. Jadi harus makin diperlihatkan ya manfaat puasanya, Yes. jadi jangan sampai nih teman-teman mengeluh gitu ya karena, Ya, menghadapi bulan puasa ya, karena beberapa ya, ada juga Pak Antoni dari cerita
di minggu lalu kita di Smart Happiness gitu ya, beberapa Smart Listeners. Tapi Mhm. semoga setelah ini juga kita jadi lebih mengambil pembelajaran yang baik gitu ya, hikmah di Yes. balik bulan puasa. So, Ya, jadi pertanyaan lagi nih Pak Antoni, kok kita ya, bahas puasa tapi kok dikaitkan dengan EQ gitu? Apa ya, sebenarnya pentingnya puasa secara EQ sendiri kalau menurut Pak ya. Antoni? Oke, ini menarik nih. Karena balik lagi kepada tadi Badri bilang tentang tradisi berpuasa ini, bahkan ini ada ada salah satu DM direct message yang masuk Oke. ke Instagram saya dan dia bilang begini, dikatakan bahwa dia bilang meskipun saya bukan Muslim, setiap kali bulan Ramadan saya juga berusaha untuk ikut puasa, Pak. Oke. Jadi saya merasakan hal ini baik juga untuk diri saya, baik fisik maupun mental. Mental. Iya, betul. Dan saya kenal dengan beberapa orang yang selama bulan Ramadan dia berusaha juga untuk ikut puasa meskipun bukan Muslim. Mhm. Artinya ini bisa menjadi sebuah pembelajaran yang bagus juga. Seperti tadi dikatakan bukan cuma untuk fisik tetapi untuk mental dan emosional kita. Nah, yang jelas begini, kalau pada kesempatan pagi hari ini kita ngobrol pintarnya di seputar soal puasa. Ada beberapa hal sebenarnya dari sudut pandang psikologi, dari sudut pandang kecerdasan emosi. Ya. Pertama-tama kan bicara tentang puasa itu artinya kita mengendalikan diri. Mhm. Karena kalau kita lihat di dalam ilmu psikologi itu kan dikatakan bahwa kepribadian itu punya 3 struktur. Ya, sejak zaman Sigmund Freud, kita selalu dibilang ada yang namanya id, ego, dan superego. Oke. Ya, id itu adalah hasrat, nafsu, keinginan. Kadang liar, itu id. Yes. Nah, ego itu yang kemudian berada di tengah-tengah. Kemudian ada superego. Superego itu bicara tentang nilai moral dan sebagainya. Jadi gini, apa yang menarik adalah pembelajaran kita tentang puasa yang pertama-tama adalah soal bagaimana kita mengendalikan id kita. Dorongan-dorongan ini yang perlu dikendalikan. Ya, di sisi lain ada superego, aturan, kamu harusnya begini dong. Tetapi ada yang mendamaikan ego kita yang berusaha untuk melihat situasi, ini kan masih jamnya puasa, kita dari matahari terbit sampai matahari terbenam, kita berusaha untuk puasa selama masa itu, ayo dong. Dan kita belajar untuk mengendalikan diri. Dan itulah salah satu pembelajaran penting, pengendalian diri, kontrol diri. Yes. Ya, ujung-ujung dari kontrol diri ini, Mbak Audrey, buat kita Smart Listener bisa diterapkan juga untuk banyak hal. Artinya apa? Ini juga jadi pendisiplinan, bagaimana kita juga harus menahan diri untuk beberapa hal. Karena apa? Ini sesuatu yang harus diekspresikan pada tempatnya. Jadi ini juga pertama-tama adalah pembelajaran bagus banget untuk pengendalian diri dan kontrol diri kita. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari sisi kecerdasan emosional, itu juga berarti kita belajar untuk stop, jeda. Oke. Wah, kan kalau kita di EQ itu selalu berkata, sebelum kamu memberikan respon, pikir dulu, jeda dulu, jangan langsung merespon. Bukan berarti saat ini saya lapar, hari ini saya haus, ya udah langsung minum. Tapi kita menunggu jeda. Artinya apa? Nah, ujung-ujungnya nanti ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita untuk aspek yang lain. Okay. Ada hal tertentu yang kadang-kadang kita nggak bisa spontan begitu saja merespon. Perlu jeda, perlu stop dulu. Kita pikirkan baru kita merespon. Jadi ini juga sebuah pembelajaran yang bagus tentang diri kita, ya. Dan kemudian atau nih, sorry, kita ngomongin jeda, kita juga harus jeda ya. Yes. Oke, nanti kita akan lanjutkan sebenarnya apa saja sih pembelajaran puasa secara EQ ya. Mungkin masih ada poin-poin lain. Jadi tadi sampai kendali diri dan juga jeda ataupun stop. Kita stop sebentar, break sebentar untuk Anda yang ingin berkomentar, sharing mengenai pembelajaran apa sih yang Anda dapatkan selama berpuasa. Silahkan boleh sharing di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang.
dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kembali Smart Listener setelah jeda sejenak gitu ya, stop sejenak, mungkin Anda juga kembali memikirkan gitu ya, oh ternyata mengendalikan diri dan jeda itu penting gitu ya, menjadi pembelajaran penting dalam berpuasa. Dan pasti masih ada yang lain nih yang mungkin Pak Antoni akan sampaikan. So, langsung aja dilanjutkan, Pak Antoni silakan. Ya, satu pembelajaran yang lain yang kita peroleh juga selama masa puasa itu adalah belajar untuk mengikuti aturan Oke. tanpa kita nipu-nipu. Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang puasa ditanya, puasa nggak puasa? Tapi baru saja misalnya udah buka duluan. Kan ada yang tahu. Yes. Ya, itu adalah urusan kita dengan Tuhan sebenarnya. Kita bisa aja berbohong kepada orang, tapi kan Tuhan tahu. Jadi artinya gini, bagaimanapun juga bicara tentang puasa berarti sebenarnya bagaimana kita mengikuti aturan, integritasnya kita. Dan buat saya itu juga jadi pembelajaran bagus bahwa selama masa-masa berpuasa ini, tuntutannya adalah seperti ini, harapannya ada seperti ini, rules-nya adalah seperti ini, kita mengikuti. Ya. Ada yang mengawasi, tapi kita sendiri punya komitmen di dalam diri kita untuk melakukan itu. Makanya ini pembelajaran bagus tentang integritas. Kan integritas adalah bagaimana kita tetap melakukan yang baik dan benar meskipun tidak ada yang melihat. Dan itulah sebenarnya yang juga kita latih selama masa berpuasa ini. Ya, jadi benar-benar pembelajaran yang bagus untuk mental. Ya, di sisi lain, nah ini yang paling penting, Mbak Audrey. Ya. Dari berpuasa ini yang selalu saya suka katakan adalah soal yang namanya delay gratification. Oke. Itu delay gratification. Ya. Jadi bahasa gampangnya itu adalah menunda kesenangan. Oh, oke. Iya kan? Kan kita nggak bisa langsung, saya ini lagi ini ada kopi nih, ada teh nih, aduh haus, langsung kemudian diteguk begitu aja. Ya, bagaimana saya harus menunda keinginan saya, kemauan saya sampai pada hal yang kemudian diizinkan baru kemudian saya melakukan. Nah, ternyata nanti kalau ada waktu kita akan bahas. Ini ternyata bagus banget untuk kehidupan kita, untuk mental, untuk emosional kita. Jadi soal delay gratification. Jadi kalau kita simpulkan, Mbak Audrey, bahwa ternyata dari aspek pembelajaran tentang puasa itu banyak banget. Ya, bisa untuk pengendalian diri, untuk bagaimana kita latihan untuk tidak langsung cepat merespon, belajar untuk integritas kita, belajar untuk menunda kesenangan. Belum lagi kita benar-benar dituntut untuk belajar bukan cuma secara fisik tadi, tapi secara spiritual kita mulai belajar pelan-pelan karena di ujung dari Ramadan itu adalah ketika kita bermaaf-maafan, belajar untuk rekonsiliasi. Jadi banyak banget sebenarnya ilmu atau bekal pembelajaran yang bisa kita peroleh, kita bisa petik kalau kita sungguh-sungguh mendalami dari puasa ini. Tidak melihat dari sudut spiritual, tapi melihat dari sudut psikologi dan kecerdasan emosi. Iya, oke. Nah, Audrey tadi tertarik sama delay gratification ya, Pak Antoni, yang kesenangan gitu. Ini kan menjadi sesuatu yang menarik. Mungkin teman-teman yang berpuasa juga harus sahur, bangun mungkin agak cukup kesulitan bangun pagi ya, subuh gitu.
menyiapkan sahur dan akhirnya harus menunggu sampai beduk berbuka gitu. Itu kan harus menunda sampai dengan mungkin kita berburu takjil gitu ya, Ya, makan kesukaan kita gitu, kesenangan kita gitu. Tapi sebenarnya esensi kita ketika menunda sebuah kesenangan itu sebenarnya apa, Pak Antoni? Apa yang didapatkan ketika kita sudah menunda kesenangan itu dan akhirnya kita mendapatkan kesenangan itu? oke. Nah, ini menarik. Ya, betul, pada kesempatan pagi hari ini bagus juga kalau kita bicara mengenai delay gratification. Karena seperti kata Mbak Audrey, bagus banget. Itulah yang sebenarnya terjadi selama proses puasa kan. Mhm. Udah dimulai ketika kita sahur, habis itu kemudian proses puasa, kemudian kita menunggu sampai kemudian prosesnya. Nah, ini adalah bagian dari delay gratification. Delay gratification itu artinya bagaimana kita menunda kesenangan saat ini, ya, dari keinginan untuk mendapatkan apa yang mau kita lakukan saat ini. Yes. Kenapa? Karena ada sesuatu yang jauh lebih penting yang akan kita dapatkan nanti. Oke. Ya, jadi bagaimana kemampuan kita untuk menahan keinginan, kemauan kita saat ini supaya kita bisa memperolehnya nanti. Itulah namanya delay gratification. Nah, jadi misalnya contoh, tiba-tiba katakanlah ada tawaran untuk makan malam nih. Oke. Makan malam dong di restoran keren. Padahal besok ada ujian, misalnya ya. Ya. Nah, buat teman-teman yang kuliah dan sebagainya itu kan tawaran di antara makan-makan atau belajar. Makan Pelajaran. atau belajar untuk tes besok. Nah, ini kemampuan kita untuk menahan enggak, karena besok ada ujian. Itu adalah bagian penting untuk delay gratification. Oke. Dan inilah yang sebenarnya pernah diteliti di tahun 1972 oleh seorang psikolog dari Harvard namanya Walter Mischel. Jadi ada sebuah penelitian yang kemudian disebut dengan namanya marshmallow test. Oke. Penelitian marshmallow test ini pada dasarnya adalah, jadi anak-anak itu diminta untuk, jadi anak berusia 4 atau 5 tahun. Apa yang mereka lakukan adalah anak-anak ini disuruh untuk menunggu beberapa saat. Jadi di depan mereka itu ada piring yang berisi marshmallow. Marshmallow kita tahu dong, Ya. itu loh permen yang empuk-empuk itu. Ya. Yang kenyal. Betul, yang kenyal-kenyal itu. Dan anak-anak ini diberitahu, anak-anak, ini ada permen marshmallow satu. Tapi kalau kalian bisa menahan diri untuk nggak makan ini sampai 15 menit kemudian, waktu ketika Bapak kembali, nanti kalau kalian berhasil menahan diri, nanti saya akan kasih 2 atau kasih 3 marshmallow lagi. Mau nggak? Ya, jadi jangan dimakan ya, jangan dimakan ya. Terus akhirnya kemudian si peneliti itu keluar dari ruangan. Nah, yang menarik adalah anak-anak ini sebenarnya mereka ditaruh di dalam one screen mirror sebenarnya. Jadi bisa diamati, bisa lihat perilakunya. Benar. Dan respon anak-anak ini sampai sekarang masih ada dokumentasinya. Itu beragam. Ya. Ada yang bayangkan penelitinya aja belum keluar dari ruangan, itu udah permen marshmallow dalam masuk mulutnya. Ya, ada yang sampai kemudian dicium-cium beberapa saat, akhirnya makan juga. Ada yang berusaha dan kelihatan berusaha banget untuk bertahan diri. Ada yang betul-betul bisa dengan tenang menahan sampai 15 menit kemudian. Jadi macam-macam respon anaknya. Tapi yang menarik dari penelitian ini justru adalah bahwa anak-anak ini kemudian diikuti perkembangannya sampai mereka dewasa. Dan hasilnya ternyata apa yang menarik. Jadi anak-anak yang kemudian diteliti kembali ini, ya di tahun 1988, 1990, ternyata anak-anak yang bisa menahan diri pada waktu di eksperimen ini, nilai akademik mereka lebih bagus, ya, lebih sukses di dalam kehidupan mereka, karir mereka, dan lebih tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Oke. Jadi itu yang kemudian membuat para peneliti ini bingung. Ya. Ternyata anak-anak yang bisa menahan dirinya untuk tidak langsung menikmati marshmallow itu, kehidupan mereka jauh lebih baik. Makanya ini yang kemudian menggembarkan dunia, dan penelitian marshmallow ini dianggap menjadi salah satu penelitian yang sangat-sangat monumental dan sangat penting. Betapa kemampuan kita untuk bisa menahan diri untuk tidak menikmati kesenangan saat ini ternyata punya dampak yang besar untuk kehidupan kita. Itu loh Mbak Audrey. Ya. Inilah yang kita katakan, makanya kenapa delay gratification. Kan kita berpuasa berarti kita delay gratification. Yes.
Ya, jadi ternyata ini berujungnya baik banget untuk kehidupan kita. Apalagi kalau anak-anak diajarkan sejak dini gitu berpuasa mungkin Betul, akan menjadi, satu habit yang cukup baik gitu ya di kemudian betul, hari. Oke, tadi betul. kata Pak Antoni menarik Ya, ya, kenapa kok mereka tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, secara prosesnya gitu bisa ya, akhirnya sukses. Nah, nanti kita akan belajar sebenarnya apa yang menjadi unsur-unsur pendukung gitu ya, mereka kok ya, bisa sukses dengan, penelitian delay gratification ini. Nanti, yes, selain satu ini Pak Antoni dan juga sudah ada sure. beberapa chat yang masuk, nanti kita akan bacakan. Jadi untuk Anda smart listeners yang ingin sharing kira-kira apa sih yang mungkin Anda dapatkan gitu ya, makna, di bulan puasa gitu ya, atau mungkin berpuasa secara agama Anda masing-masing gitu, silakan boleh sharing pada Ya. pagi hari ini dalam Smart Emotion sampai dengan jam 8. Jadi kami jeda saat, tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Satu word, if you want to be happy now. Terima kasih banyak untuk Kota Borobudur Jakarta, PT BNI Life Insurance, Easy Life, BNI Life, dan media partner Kompas.id. Saya dengan Peter Sanjaya, saya adalah Country Manager dari BCI Central. Feedback saya untuk acara siang hari ini Smart Business Lunch melebihi ekspektasi. Ya, ekspektasi dari sisi topik, pembicara, dan yang penting kita bisa pulang dari tempat ini tidak dengan tangan kosong, tapi dengan new mindset, ya, new learning, ya, dan juga cara pandang yang baru terhadap pekerjaan kita, dan juga bagaimana cara kita mengelola hidup kita yang terkait dengan happiness. Ya, again thank you Smart FM, dan juga thank you Pak Arfan Pradiansyah. Terima kasih. Saya Indri dari PT Tentra, jabatan saya General Manager. Saya membawa tim saya ke event ini untuk membentuk teamwork sebenarnya, dan kesan yang saya dapat sepertinya tim saya tahu apa sebenarnya bekerja itu dan tujuannya apa, seperti itu ya, dan pesannya ya semoga di next ada event-event lainnya yang bisa bermanfaat buat kita. Halo, saya Abdurrahim Husaini dari IRI Indonesia. Saya belajar banyak bagaimana kita membuat pekerjaan kita lebih bahagia. Khususnya tadi ada beberapa seperti bagaimana kita memaknai calling dalam pekerjaan kita. Dan satu hal yang sangat menarik adalah pendekatan secara spiritual, di mana kita bisa memaknai pekerjaan kita itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi acara yang diadakan oleh Smart FM ini tentunya seru banget, dan saya tertarik untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Saya dengan Slono Seger, biasa dipanggil Seger, dari PT Sentral Indo Teguh Gemilang, bergerak di pabrik karton. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Smart FM, terutama di acara dengan Smart Happiness dengan Pak Arfan.
banyak mengubah cara pandangnya saya terhadap pekerjaan, terhadap kehidupan, sehingga membuat kita lebih semangat lagi dari hari ke hari. Meskipun kita udah kerja berpuluh-puluh tahun, tapi kita punya satu pandangan baru, terutama setelah mendengarkan seminar pada hari ini. Sekian, dan saya mengajak juga teman-teman semuanya yang belum pernah datang, silakan onsite, karena dengan datang onsite kita merasakan lebih interaksi yang lebih hidup, sehingga kita lebih lagi bisa menikmatin dan merasakan feeling itu yang nggak kita dapatkan kalau kita cuma dengar radio atau melihat YouTube. Terima kasih untuk semuanya. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Menyambung semua listeners perbincangan kita di pagi hari ini, sorry ya, karena matahari kalau bisa tuh cerah gitu hari ini ya Pak Antoni. Yes, betul. Oke, dan juga kita masih membicarakan tentang pelajaran EQ penting dari puasa. Tadi ada satu statement dari Pak Antoni bahwa dalam berpuasa kita mempelajari delay gratification atau menunda sebuah kesenangan. Nah, ini yang sangat menarik ya, mungkin akan menjadi habit yang baik sehingga kita juga bisa menjadi orang yang sukses seperti penelitian dari profesor tadi yang disebutkan oleh Pak Antoni. Betul. Tapi kita jadi penasaran juga sebenarnya karakter-karakter apa sih Pak Antoni yang akan muncul gitu ya, atau mungkin sifat-sifat seperti apa yang bisa muncul ketika kita mungkin menerapkan delay gratification dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah ini menarik. Saya mau cerita lanjut sebenarnya. Jadi untuk memperkuat dulu apa yang dikatakan oleh Walter Mischel. Yes. Karena penelitian Walter Mischel ini buat kita smart listener menjadi penelitian yang sangat monumental. Karena ternyata efek dari berpuasa itu luar biasa. Nah, penelitian yang sama itu ternyata pernah juga dilakukan oleh seorang namanya Edgar Wolfer. Nah, Edgar Wolfer ini dari University of Albany itu melakukannya di tahun 2002. Jadi kan tadi Walter Mischel tahun 1972, nah ini tahun 2002 ya University Albany. Nah, Edgar Wolfer ini melakukan penelitian dengan anak-anak grade 9 sampai 12. Jadi kurang lebih anak-anak SMP lah yang diteliti. Nah, kali ini penelitiannya bukan makanan. Ya kan anak usia 9 sampai grade 9 sampai 12 kan udah tahu tentang uang nih. Nah, jadi mereka dikasih tahu, mereka boleh pilih kali ini. Jadi nggak pakai nunda-nunda. Mereka boleh milih. Artinya jadi mereka dikasih uang begini, $7 sekarang mereka akan dapat. Atau kalau mereka mau nunda sampai seminggu yang akan datang, mereka akan dapat uang $10. Oke. Ya, jadi $7 atau $10. Tapi sampai 1 minggu kemudian. Dan anak-anak ini kemudian boleh memilih. Ada yang pilih $7, ada yang nggak apa-apa, nunggu sampai seminggu nggak ada masalah, udah jadi $10. Dan yang menarik adalah sama, anak-anak yang memilih $7 dan $10 itu kemudian diikuti perkembangannya sampai mereka dewasa. Hasilnya dong, ya kurang lebih sama seperti kayak Walter Mischel. Anak-anak yang bisa menunda kesenangan mereka untuk tidak mau mengambil uang $7, ternyata apa? Satu, anak-anak ini lebih sedikit bermasalah dalam hidup mereka. Ya, so lebih kurang bermasalah. Bukan jadi troublemaker. Yang kedua, dia anak-anak yang bisa menunda ini tidak terlibat dalam perjudian, alkohol, obat-obatan, tidak drugs dan sebagainya. Ya. Kemudian yang menarik adalah nilainya lebih tinggi. Dan ternyata ya, apa yang menarik dari penelitian ini, harga diri mereka itu jauh lebih baik ketika buat mereka-mereka yang bisa menunda. Ya. Dan yang menarik adalah di hasil penelitian ini bonus lah. Cewek gitu. Ternyata itu jauh lebih bisa menunda kesenangan dibandingkan cowok. Cowok itu lebih susah. Itu hasil penelitiannya. Nah, artinya gini, yang saya mau katakan pada kesempatan pagi hari ini
buat kita semua ini penting banget kan, balik lagi. Ya. Bagaimana latihan untuk bisa menunda kesenangan ini ternyata menjadi latihan penting. Makanya balik lagi, benar tadi Mbak Audrey bilang, bagus juga ya kalau seperti ini dilatihkan kepada anak-anak kita sejak mereka masih dini gitu loh, masih muda. Kemampuan untuk menunda kesenangan ini akan punya dampak yang luar biasa gitu ya. So itulah yang sebenarnya jadi tantangan buat kita. Nah, kalau kita lanjut obrolan kita, Mbak Audrey, sebelum kita nanti mungkin membacakan komentar-komentar yang muncul gitu. Ya. Gini, yang pertanyaan yang seringkali muncul adalah, kenapa sih menunda ini bisa punya dampak terhadap kesuksesan, keberhasilan seseorang? Ya, itu tadi. Pertama-tama kan menunda kesenangan ini berarti kita mengontrol diri kita. Yes. Ya kan? Ayo dong, kan kadang-kadang dalam hati kita, ayo dong, ambil sekarang aja, makan sekarang aja, belum tentu nanti kamu benar-benar dikasih loh. Siapa tahu nanti kamu ditipu. Udah sekarang aja gitu. Ya. Jadi kadang-kadang inilah yang juga akan terjadi dalam kehidupan kita kan, dorongan-dorongan, ayo ambil aja, nggak ada yang tahu kok gitu. Tapi bagaimana kita mampu mengendalikan suara-suara itu, dan itu penting kan? Ini juga pembelajaran yang kedua, bicara tentang regulasi, mengatur diri kita. Ya, bagaimana kita mengatur dorongan-dorongan dalam diri kita. Artinya gini, orang yang bisa mengatur dirinya bisa juga mengatur orang lain. Ya, sebaliknya juga kalau kita mengatakan kamu ngatur diri sendiri aja bermasalah, gimana mau ngatur orang lain. Jadi ini bagian dari penting untuk regulasi diri. EQ kan selalu bicara tentang how self regulation, bagaimana kita mengatur diri kita, dorongan-dorongan kita, mood kita dan sebagainya dengan mengatur pikiran kita. Dan of course ini juga bagian penting mendisiplinkan. Makanya kenapa anak-anak yang bisa menunda kesenangan itu cenderung lebih sukses dalam karir. Nah, salah satunya karena mereka lebih disiplin. Ketika mereka, enggak, sekarang saya mau belajar. Ada godaan, enggak, saya mesti belajar. Dan itu yang membuat mereka akhirnya jauh lebih sukses, lebih berhasil. Jadi make sense, masuk akal gitu. Oke, jadi menarik ya bahwa teman-teman yang mungkin lebih suka menunda kesenangan ini akan membawa mereka ke kesuksesan masing-masing. Jadi Ya. ada kontrol diri gitu ya, Ya. regulasi dan juga disiplin ya. Karena memang ya kunci ketika kita melakukan sesuatu ya pasti kita harus menunda kesenangan dulu ya Pak Antoni ya, sehingga Betul. bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti Ya. itu. Ya. Nah, ini mungkin kita bacakan beberapa respon yang sudah masuk ya Pak Antoni ya. Boleh, thank you. Sharing-sharing dari WA nih, ada dari Bu Anindya. Selamat pagi Pak Antoni. Hai, selamat pagi. Kalau saya kebetulan tidak menjalankan ibadah puasa, cuman jadi ikut melakukan ibadah puasa gitu ya. Modusnya jadi diet secara fisik dan diet emosi katanya gitu ya. Jadi kalau misalnya Yes. diet kan sendiri cukup sulit gitu, tapi ini kan rame-rame, jadi lebih mudah rasanya gitu. Nah ini Oke. apakah juga menjadi hal yang menarik ya Pak Antoni ya? Karena kan Ya. kalau kita lakukan beramai-ramai, terus juga mungkin lingkungan pun sama-sama menunda kesenangan, Betul. Ya. ini akan lebih mudah atau ini juga justru akan men-challenge kita ketika nanti kita harus sendirian nih untuk menunda kesenangan, Pak Antoni? Betul. Karena kan peer pressure. Bukan Iya. cuma kita, karena teman-teman yang lain juga berpuasa, jadi bagus juga gitu. Karena ditantang juga sama-sama, bukan cuma saya, jadi saling mengingatkan. Memang biasanya kalau seperti itu lebih menguatkan. Makanya kalau kita bilang, di banyak pembelajaran atau kebiasaan positif yang dibangun dengan membangun komunitas. Oke. Ya kan, komunitas yang diet, komunitas vegetarian, komunitas, karena komunitas itu bisa saling mengingatkan, jadi ada semacam social pressure buat kita, peer pressure buat kita untuk melakukan itu. Dan biasanya itu lebih kuat daripada melakukan sendiri. Iya dong, kita vegetarian, teman-teman kita makan daging. Ayolah, coba deh satu aja. Godaan banyak gitu. Gitu loh. Tapi benar. Thank you Bu Anindya, terima kasih. Oke. Ya. Dari Bu Anindya kita ke Palembang ada Pak Awaludin, Pak Antoni. Hai. Katanya setuju banget untuk mengajarkan anak sedini mungkin berpuasa ya. Karena Ya. justru saya kasih reward juga nih untuk anak-anak Pak Antoni. Ketika mereka sukses melakukan puasa karena mungkin masih kecil jadi setengah hari gitu ya. Ya. Mereka dapat 20.000 sehari gitu. Nanti dikumpulkan menjadi THR dan mereka boleh beli apa yang mereka inginkan. Nah, ini bicara tentang reward mungkin ya Pak Antoni ya. Ya. Dari delay gratification dan akhirnya mendapatkan reward, ini apakah hal yang bagus juga atau justru ini bisa jadi
malapetaka nih ke depannya Ya. karena jadi reward takutnya ya. Yes, betul. Kalau kita mengatakan ya untuk di awal-awal mungkin boleh, tapi kalau kita jadikan ini sebagai kebiasaan buruk juga. Jadi orang melakukan hanya karena dapat rewardnya. Ketika nggak ada reward, akhirnya kemudian orang nggak melakukan. Maka kalau kita bicara tentang konteks psikologi itu kan ada dua jenis reward. Reward internal, reward eksternal. Nah, yang dilakukan tadi Pak Waludi tadi adalah reward eksternal. Kamu puasa, nih dikasih uang. Itu kan reward eksternal. Reward yang paling bagus itu kan reward internal. Yes, saya bisa berpuasa, puas, senang, merasa happy. Nah, itu rasa kepuasan internal. Nah, rewardnya reward internal. Itu kebahagiaan. Nah, kayak gitu-gitu yang sebenarnya yang perlahan-lahan harus diciptakan. Ya, karena khawatirnya seperti tadi, kalau nyarinya reward eksternal, pas reward eksternalnya udah hilang, udah nggak ada, ya orang balik lagi kepada kebiasaan lama. Yes. Yes. Aha, Itu jadi sih. ini yang harus diperhatikan juga ya untuk Ya. para orang tua ataupun Ya. mungkin kita sendiri. Karena kadang juga banyak ya Pak Antoni setelah berpuasa akhirnya ya udah makan apa aja. Iya. Kayak misalnya banyak cerita juga kan menunda hawa nafsu ketika berpuasa, beli tuh apapun gitu ya yang disukai di buka Iya, puasa. betul. Karena akhirnya nggak kemakan juga. Nah ini juga Iya, atau gini, malah setelah puasa kolesterol naik. itu biasanya karena habis lebaran ya, makan daging. Iya, karena kemudian balas dendam. Yes. Ini yang juga jadi challenge juga sebenarnya. Ya, berpuasa bukan untuk menunda, habis itu balas dendam. Balas dendam. Nah, Iya, jadi ini berbahaya buat tubuh kita. ya. Benar. Oke. Nah, nanti kita juga akan membahas ya Pak Antoni ya, kira-kira apa sih yang membuat seseorang tuh bisa berhasil menunda atau enggak? Indikator dari mana sih? Apakah memang naturally kita ada yang punya sense delay of gratification yang besar gitu, atau mungkin ada yang so-so gitu? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya. Dan untuk Boleh. Anda listeners, masih dibuka. Yang ingin sharing, yang ingin cerita atau bertanya, silakan di 0812 11 12 959. Audrey dan Pak Antoni akan kembali setelah yang satu ini. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Menyambut dan memaknai bulan Ramadan 1444 Hijriah, Smart FM mengadakan Ramadan Berbagi bersama anak-anak panti asuhan di Jakarta. Mari berbagi kebahagiaan di bulan yang penuh berkah. Ramadan Berbagi dipersembahkan oleh Smart FM, didukung oleh Vinilon Group dalam Bakti Vinilon untuk Negeri, Samco Pharma, Dedicated to Your Better Life, dan PT MMI, Together We Care. Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Masuk ke sesi terakhir, Smart Listeners. Pastinya ini menjadi perbincangan yang sangat seru ya, karena ternyata ada sisi-sisi penting yang mungkin kita nggak lihat selama ini dari makna berpuasa. Nah, Pak Antoni, tadi kan kita udah bahas tentang delay gratification. Benar. Tapi ini menjadi pertanyaan lagi, kok tadi seperti penelitian yang dilakukan ya, kenapa ada anak-anak yang berhasil, ada yang enggak gitu? Apakah mereka memang born dengan delay gratification yang baik, atau justru karena orang tua, atau sebenarnya karena apa sih unsurnya Pak Antoni? Iya, jadi gini, kalau kita bicara tentang apakah anak itu dilahirkan dengan kemampuan seperti itu, ya enggak gitu. Karena ini sesuatu adalah bagian dari proses pembiasaan sebenarnya. Ini sesuatu yang dilatihkan. Nah, ada beberapa hal yang kemudian diteliti, kenapa ada yang sukses berhasil dan bagaimana hubungannya dengan karakter, kepribadian seseorang gitu. Jadi ada beberapa hal sebenarnya faktornya. Faktor pertama adalah faktor pengalaman. Jadi pengalaman sebelumnya itu akan membuat orang terdorong atau malah kemudian tidak bisa menunda. Jadi ini yang seringkali terjadi. Jadi ini pernah dilakukan penelitian di Rochester ya tahun 2013 gitu dengan anak-anak yang kemudian dijanjikan bahwa akan dikasih krayon. Ya, di penelitian berikutnya. Kalau mereka mau menunda dan nggak menunda. Tapi kemudian janji itu nggak ditepati gitu.
Nah, yang menarik adalah di penelitian berikutnya, anak-anak yang mengalami ibaratnya tanda petik trauma, udah dijanjiin terus nggak dikasih, akhirnya kemudian belajar, udah percuma dan akhirnya kemudian mereka ketika disuruh untuk menunda atau ngambil, mereka semua langsung ngambil. Nggak percaya ya. Ya udah nggak percaya lagi. Jadi artinya pengalaman itu akan menentukan. Yes. Jadi bagaimana seseorang itu di dalam prosesnya, kenapa bisa menunda atau nggak menunda, itu sebenarnya sangat tergantung kepada pengalaman dia sebelumnya. Ya, ketika dia merasakan manfaat dari kemampuan untuk menunda itu dan dia betul-betul memperoleh sesuatu hikmah, hal yang baik ketika mereka menunda, maka biasanya kemampuan menunda itu akan lebih baik. Ya. Nah, yang juga akan sangat menentukan itu adalah seberapa matangnya seseorang. Karena penelitian ini kan pernah dilakukan di tahapan usia yang berbeda-beda. Nah, anak kecil sebenarnya jauh lebih sulit untuk bisa menahan diri sebenarnya dibandingkan orang dewasa. Orang dewasa itu karena mungkin udah lebih dewasa kan, bahwa jadi nalarnya udah lebih jalan. Akhirnya kemudian mereka bisa jauh lebih berpikir, ya udah nanti aja nggak apa-apa gitu, bisa mengalihkan diri. Kalau anak kan susah, ya, dia terobsesi untuk sesuatu. Jadi sebenarnya tingkat kematangan diri. Artinya juga berarti seberapa matangnya emosi kita itu juga akan menentukan juga kita bisa menunda atau enggak sebenarnya. Jadi sebenarnya makanya dikatakan itu puasa itu bagus banget untuk bicara tentang kematangan diri kan. Dan harga diri juga akan menentukan. Iya dong. Masa orang tua kalah sama anak-anak. Jadi kadang-kadang itu juga bisa jadi motivasi untuk menunda kesenangan. Masa anak-anak aja bisa, kamu nggak bisa? Oh iya ya. Jadi kan merasa malu. Jadi harga diri kita kadang-kadang akan menentukan juga menolong kita. Ya. Dan yang jangan lupa juga bahwa kadang situasi juga akhirnya bisa menentukan apakah kita menunda atau enggak gitu. Ya, situasinya kepepet. Nah, ini penting nih yang sering kali biasanya kadang orang mengatakan enggak bisa. Tapi pada saat ketika dalam situasi tersebut belum tentu bisa. Kenapa? Karena pressure-nya udah berbeda, kondisinya berbeda. Jadi kalau kita boleh simpulkan Mbak Audrey, kita ini mau mengatakan bahwa inilah beberapa faktor sebenarnya yang bisa menentukan apakah kita berhasil nggak dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang topik kita pada pagi hari ini sebenarnya bukan cuma bicara tentang puasa doang loh. Ya. Juga bicara mengenai segala aspek di dalam kehidupan kita yang kadang kala kita nggak langsung bisa memperoleh, tapi butuh proses, butuh waktu. Di olahraga kan kayak begitu, mesti bersakit-sakitan dulu, capek-capek dulu, menunda kesenangan kita, latihan sementara teman-teman pergi pesta gitu. Itu demi mendapatkan piala, medali. Belajar ketika teman-teman yang lain senang-senang pergi dengan keluarga, kita harus menahan diri, belajar demi nilai yang baik. Ya, nilai pelajaran di sekolah demi nilai kuliah. Ketika misalnya teman-teman di kantor, lagi ada acara party di kantor dan sebagainya, tapi karena ada pekerjaan yang harus kita menjadi tanggung jawab dan kita harus menyelesaikan. Tapi akhirnya kemudian itu membuat kita dihargai oleh atasan kita. Jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa sebenarnya pagi ini kita bukan bicara cuma puasa doang, tapi sebenarnya bagaimana kita menahan, mendisiplinkan diri kita untuk banyak aspek di dalam kehidupan kita. Dan itu yang bisa kita petik hikmahnya dari puasa ini sebenarnya. Yes. Banyak unsur ya. Justru puasa ini menjadi satu trigger juga ya untuk melakukan habit-habit yang baik ke depannya seperti itu Pak Tony. Nah, pasti dari perbincangan kita smart listeners juga jadi ingin belajar sebenarnya delay gratification ini kan pasti bisa dilakukan ya Pak Antoni ya, bisa diterapkan. Tapi gimana pulanya mungkin kita juga masih bingung nih supaya kita sukses semua gitu tujuannya. So, gimana caranya Pak Antoni supaya kita juga bisa belajar ya untuk menunda kesenangan-kesenangan yang justru ini kalau dilakukan sekarang nih bisa jadi kita nggak sukses gitu. Silakan. Betul, Mbak Audrey dan juga smart listener, ada beberapa tips yang bisa menjadi bahan renungan kita buat pagi ini, bagaimana caranya kita bisa menunda kesenangan kita. Jadi ada beberapa teknik yang
dipraktekkan di dalam dunia psikologi yang sebenarnya kita bisa pinjam teknik ini, kita bisa pakai, kita bisa pergunakan juga untuk seperti tadi banyak aspek dalam kehidupan kita, belajar, kuliah, di tempat kerja, dan kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama-tama adalah mereka ditanya, mereka bisa menunda kesenangan itu kemudian ditanya. Ada konsep pertama-tama itu yang namanya konsep panas dan dingin. Panas dingin. Jadi gini, konsep panas dingin itu apa sih? Panas dingin ini dalam arti hot and cold. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu secara berlebihan itu jadi hangat banget, panas banget gitu. Dan panas ini yang kadang-kadang membuat kita akhirnya nggak tahan. Dan akhirnya kemudian kalau misalnya kembali kepada soal puasa yang membuat kita akhirnya kemudian ujung-ujungnya udah puasanya batal. Dan ternyata yang menarik adalah sebaliknya juga yang bisa menahan diri sampai berbuka misalnya adalah yang pikirannya dingin, adem-adem aja. Udah nggak usah terlalu dipikirin. Ngapain dipikirin? Ngapain tiap hari ditongkrongin gitu. Jadi dibiarin dingin aja. Dan otaknya itu nggak terlalu banyak mengentertain tuh hal itu. Itu yang disebut dengan dingin. Makna panas dan dingin. Panas itu terlalu dipikirin secara mendalam, itu betul-betul direnungkan. Karena semakin dipikirkan, dirunungkan, dan diberikan perhatian yang secara khusus, jadi makin tergoda. Yes. Tapi ketika ya udah dibiarin adem-adem aja, udah santai aja, itu cuma seonggok, itu cuma kumpulan dari air-air seperti ini, gampang kok, nanti bisa saya dapatkan nanti ketika membuka buah. Jadi ketika kita nggak terlalu menganggap penting, pikiran kita nggak terarah di situ, malah kita semakin nggak tergoda. Nah ini yang disebut dengan konsep panas dan dingin. Jadi pembelajaran buat teman-teman, smart listener, pada kesempatan ini, yuk kalau Anda nggak mau terlalu tergoda, biarkan itu menjadi dingin. Oke. Nggak usah terlalu dipikirkan, kalau perlu malah gini, beberapa anak-anak yang di penelitian marshmallow itu malah menganggap bahwa marshmallow itu ya cuma sekedar seonggok kayak kapas lah. Ngapain sih ngotot banget cuma makan kapas buat apa coba? Nah, itu yang disebut dengan pikiran dingin, Mbak Audrey. Ya, jadi ini bisa kita pakai. Nah, hal yang kedua juga adalah ini bisa kita gunakan adalah pengalihan. Daripada fokus kepada hal yang menggoda kita, alihkan kepada sesuatu yang akhirnya membuat kita nggak tergoda ke situ. Misalkan contoh, ya kalau kita tergoda banget misalnya, untuk misalnya udah mau buka nih, kadang-kadang dengan mengalihkan dengan nonton atau nyanyi atau melakukan hal aktivitas yang lain, tahu-tahu waktunya udah aja gitu, ya nggak terasa. Kenapa? Karena pikiran kita dialihkan pada hal yang lain. Nah begitu juga kadang-kadang di dalam kehidupan kita ketika kita tergoda, daripada kita fokus ke situ, bagaimana kita mengalihkan kepada yang lain. Itu juga salah satu teknik yang sebenarnya menolong kita. Nah kemudian ada juga satu teknik menarik, namanya teknik strategi Seinfeld. Seinfeld itu dari Jerry Seinfeld. Itu loh, ya salah satu komedian terbaik itu ya, Jerry Seinfeld itu. Dan dia termasuk yang luar biasa, salah satu komedian yang ini kan ya. Nah, dia teknik punya sederhana. Jadi, misalnya contoh gini, dia punya hal yang mau dia capai, goalnya adalah pokoknya setiap hari saya harus menulis lelucon. Ya, saya harus bikin bahan untuk komedi saya. Dan pokoknya setiap hari harus. Jadi apa dia lakukan? Dia bikin kayak semacam game. Jadi ketika berhasil, dia akan coret. Seperti kayak orang main itu loh yang dicoret, ada silang sama dibuat. Iya betul. X sama O, X sama O. Nah, pokoknya dia harus membuat sepanjang-panjangnya X-nya itu. Jangan sampai bolong. Gimana caranya? Dan itu tantangan buat dia, dan itu dia taruh di dalam kalender, dan kalender itu dicetak besar-besar dan ditaruh di dalam ruangannya. Pokoknya harus silang, jangan sampai bolong. Dia jadikan itu sebagai sebagai teknik. Nah, mungkin ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman yang berpuasa. Bikin kalender besar-besar, pokoknya X-nya harus nyambung, nggak boleh sampai ada O. Ya, jadi itu menjadi sebuah hiasan yang indah bahwa isinya X semua dong. Ya, jadi jadikan ini sebagai sesuatu game, jangan jadikan ini sebagai sesuatu yang serius. Ini juga menjadi salah satu teknik yang sebenarnya kita bisa lakukan.
Karena apa? Kadang kita terlalu serius banget gitu. Benar. Karena terlalu serius pikirannya jadi sumpah, malah ujungnya nggak berhasil. Tapi kalau dibawa santai, main-main, jadiin game, malah jauh lebih sukses, lebih berhasil. Itu sebenarnya yang bisa kita petik dari pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, Mbak Audrey. Oke, menarik ya. Ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari berpuasa, tetapi yang Betul. menurut Audrey yang cukup penting dan menyentil tuh tadi delay gratification ya, yang Betul. mungkin ketika kita terapkan ini juga akan menjadi habit yang sangat baik. Sehingga Yes. doa kami nih Smart Listeners, semoga Anda juga bisa menjalani ibadah puasa dengan senang, happy gitu ya. Ayo, Betul. jadikan ini sebagai sebuah game gitu ya, untuk pastinya Yes. mengumpulkan pahala yang banyak juga untuk Anda Smart Listeners. Dan juga kan rasanya achievement keren banget ya kalau misalnya puasa tanpa bolong-bolong. Wah, itu Betul. pasti Wow, X akan semua. dapat apresiasi yang besar juga dari teman-teman, dari sahabat Anda, Iya. seperti itu. Dan pastinya terima kasih juga untuk Smart Listeners yang sudah ikutan respon pada pagi hari ini. Yes. Mohon maaf sekali apabila ada respon yang belum sempat terbaca. Minggu depan kita jumpa lagi. Thank you juga untuk Pak Antoni, sehat selalu, kita Yes. jumpa minggu depan ya. Ya, Mbak Audrey, terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Thank you banget untuk teman-teman yang sedang menjalankan puasa dan masih menjalankan puasa. Ayo dong, semangat, dan kita bisa memetik banyak hikmahnya dari puasa ini. Bukan cuma untuk fisik, tapi mental, emosional kita juga dilatih loh. Yes, jadi tahan segala amarah, emosi, dan juga Yes, hawa betul. nafsu. Semangat, selamat melanjutkan aktivitas. Kami pamit, saya Audrey Juwana. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam. Salam antusias. Bye. Bye. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.